carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan. Hari ini kami sedang berurusan pribadi dengan Tuhan. Kami mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, dan kami merasakan Engkau hadir di tengah-tengah kami pagi hari ini. Engkau melawat menjamah setiap kami, memenuhi hati kami dengan sukacita dari sejahtera yang dari surga. Tuhan, terima kasih untuk kekuatan, kesehatan, untuk kesempatan boleh kami belajar di tempat ini. Itu kesempatan yang luar biasa. Kami tahu Tuhan, ada banyak orang di luar sana, mereka rindu untuk belajar di sekolah ini, tetapi mereka belum punya kesempatan. Kalau kami diberi kesempatan, itu semua kemurahan Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami mau gunakan waktu yang ada ini sebaik-baiknya. Kesempatan untuk kami belajar di tempat ini kami mau gunakan sebaik-baiknya, karena kami tahu Tuhan sedang mempersiapkan kami untuk kami melihat masa depan yang penuh pengharapan. Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar Hamba-Mu akan belajar bersama-sama dengan rekan-rekan kami di tempat ini, adik-adik kami, Bapak Ibu guru semua. Belajar firman-Mu, karena kami tahu kami hidup itu adalah belajar. Belajar itu terus sampai akhirnya. Kami terus mau belajar Tuhan. Kami tidak mau berhenti untuk belajar, termasuk belajar firman-Mu. Kami menyadari bahwa kami butuh tuntunan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami, karena firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Untuk itu Tuhan, sebentar urapan-Mu turun mengalir memenuhi setiap kami, hamba-Mu yang mempercaya. Urapi bibir dan lidah hamba-Mu, biarlah setiap perkataan firman yang keluar dari bibir dan lidah hamba-Mu sungguh-sungguh berasal daripada Tuhan. Kami semua yang mendengarkan firman-Mu, kami buka hati kami, biarlah tanah hati kami menjadi seperti tanah yang subur. Sementara benih firman-Mu ditabur di dalam hati kami, benih firman-Mu itu akan berakar, bertumbuh, berbuah, berlipat-lipat kali ganda, dan nama Tuhan boleh dipermuliakan. Tutup bungkus tempat ini, ruangan ini dengan kuasa darah-Mu. Kami tidak izinkan roh lain ambil bagian. Biarlah Roh Kudus saja yang bekerja, beracara dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Sungguh Tuhan, kami sepakat pagi hari ini, biar kemuliaan, keagungan, kejayaan semuanya hanya untuk Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami siap sambut firman-Mu demi nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, salam. Saya mohon izin untuk berdiri. Terima kasih Bapak Ibu guru yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk men-sharingkan firman. Perkenalkan, nama saya Pendeta Petrus Purtomo. Saya melayani di GBI Miracle Service Wonosari di Baleharjo. Jadi kemarin Ibu Hana menghubungi saya untuk saya boleh men-sharingkan firman Tuhan, dan saya diberi satu tema, yaitu menggenapi tujuan Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Ternyata hidup anak-anak Tuhan, orang-orang percaya itu bukan hanya mengejar tujuan hidup kita. Amin. Kita bukan hanya mengejar apa yang menjadi visi hidup kita, tujuan hidup kita. Ternyata Tuhan Yesus, Allah dan Juru Selamat kita itu punya tujuan dalam hidup kita semua, adik-adik semua. Amin. Tuhan itu punya maksud dan tujuan dalam hidupmu. Selama ini mungkin kau berpikir bahwa aku lulus sekolah, kuliah, bekerja, menjadi orang sukses, itu tidak salah. Bahkan itu harus dikejar. Tetapi di balik itu semua, sebenarnya waktu kita menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan itu sedang punya tujuan. Tuhan punya maksud, Tuhan punya destiny dalam hidup kalian. Katakan amin. Katakan amin. Amin. Saya percaya apa yang saudara aminkan, apa yang adik-adik semua aminkan, itu akan terjadi. Katakan amin. Jadi Tuhan punya tujuan. Seringkali yang terjadi bagi anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, menjadikan Tuhan itu sebagai alat untuk mencapai tujuan pribadi. Itu tidak salah. Kalau datang kepada Tuhan baru ketika ada masalah, ketika hidupnya nyaman, ketika hidupnya enak gitu, mereka lupa akan Tuhan, lupa ke gereja, lupa berdoa, apalagi lupa baca firman. Gitu kan? Kita lupa. Tetapi ketika ada pergumulan yang berat, ada kesulitan, ada persoalan, kita baru ingat Tuhan. Wah, kita berdoa, minta tolong Pak Pendeta, minta tolong majelis,
krisis untuk kita, apa minta tolong saya didoakan. Setelah masalahnya selesai, lupa lagi ke gereja, lupa lagi persekutuan, lupa lagi baca firman, aku lupa lagi berdoa. Itu ciri orang Kristen yang hanya menjadikan Tuhan untuk mencapai tujuan pribadinya. Tidak beda dengan orang di luar sana yang datang ke dukun. Orang datang ke dukun, orang datang ke paranormal itu untuk apa? Untuk minta tolong, untuk minta pertolongan gitu kan. Mereka ketika ada masalah, ada pergumulan dalam keluarga ataupun pribadi, datang ke dukun gitu, bawa sesuatu gitu. Orang Kristen sama, datang kepada Tuhan waktu ada masalah, itu menjadikan Tuhan untuk menjadi alat mencapai tujuan pribadinya. Tetapi sebenarnya dalam hidup anak-anak Tuhan, Tuhan itu punya tujuan, punya destiny dalam hidup kalian. Kalian sekolah di tempat ini, itu tidak ada yang kebetulan. Amin. Kalian sekolah di tempat ini yang menempatkan Tuhan, punya tujuan yang luar biasa. Tidak ada yang kebetulan. Tuhan punya rencana untuk mempersiapkan kalian di tempat ini menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa. Saya percaya anak-anak Tuhan yang mengandalkan Tuhan pasti diberkati, pasti berhasil. Karena firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya pasti ditambahkan. Maka semuanya akan ditambahkan. Pertanyaannya adalah, yang kita utamakan itu apa? Yang kita utamakan itu Tuhan atau bonusnya? Tadi diberkati, sukses, berhasil itu menurut kacamata Alkitab itu hanya bonus. Sukses, berhasil, diberkati, rumah bertingkat, mobil mengkilat, istri memikat, itu hanya bonus. Itu bukan tujuan. Pasti engkau akan mencapai ke sana kalau engkau mencari kerajaan Allah dan kebenaran yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Katakan amin. Tuhan punya tujuan dalam hidup kalian. Engkau boleh berhasil, engkau boleh sukses, engkau boleh diberkati, tetapi engkau harus mengerti apa maksud Tuhan dalam hidup saya, dalam hidup kalian. Tuhan punya maksud, Tuhan punya tujuan. Ayo kita baca Alkitab kita di dalam 1 Petrus yang ke-2 ayat yang ke-7, ayat yang ke-8, saya bacakan yang B. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Sekali lagi saya bacakan, tetapi kamulah, ini kalian. Ayat ini bukan ditujukan untuk hanya Pak Pendeta saja, bukan hanya untuk para majelis saja, para pengerja, para evangelis, para diaken, bukan. Tetapi ayat ini ditujukan kepada kalian yang masih sekolah, yang masih berjuang. Hari-hari ini kan kalian sedang berjuang. Ayat ini ditujukan untuk kalian juga. Kamu itu adalah bangsa yang terpilih. Katakan amin. Kalian itu bangsa yang terpilih, bukan orang biasa. Kalian itu adalah imamat yang rajani. Imamat yang rajani itu apa? Imam dan raja. Saya kemarin dapat sesuatu. Imam itu kan melayani Tuhan. Imam itu kan jadi alatnya Tuhan. Selama ini konsep dalam pikiran kita yang melayani Tuhan itu hanya Pak Pendeta, Pak Majelis. Ya, kalian semua anak-anak Tuhan itu punya kesempatan untuk melayani Tuhan. Kalian itu dalam tanda kutip juga adalah imam. Katakan amin. Dimanapun engkau berada, apapun pekerjaan, apapun aktivitasmu, engkau harus melayani Tuhan. Pak, berarti saya harus di gereja terus? Nah, seperti itu. Engkau boleh sekolah, tetapi sekolah memuliakan nama Tuhan. Engkau boleh membantu orang tua. Di tengah-tengah pekerjaan, disitulah engkau sedang melayani Tuhan. Engkau sedang melakukan segala aktivitas apapun dalam hidupmu. Ketika engkau melakukan semuanya untuk Tuhan, itu engkau sedang melayani Tuhan. Baik itu bekerja, sekolah, mengerjakan tugas dengan baik, itu juga salah satu bagian kalian itu melayani Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, apapun juga yang kamu lakukan, lakukanlah dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Kita seringkali mendikotomikan, melayani itu hanya di gereja, melayani itu hanya ya dengan
hubungannya di gereja itu aja. Berdoa, besok jemaat, main musik, WR, itu memang melayani. Tetapi melayani Tuhan itu luas. Ketika hidupmu dimanapun kau berada jadi berkat, bisa menolong orang, membantu orang, punya empati kepada orang lain, engkau sedang melayani Tuhan. Apapun profesimu, ketika engkau melakukan sungguh-sungguh seperti itu Tuhan, engkau sedang melayani Tuhan. Posisimu di mata Tuhan adalah imam. Dan dikatakan engkau adalah raja, imam yang rajani. Raja, saudara tahu kan raja diberkati. Raja itu punya fasilitas, punya otoritas. Anak-anak Tuhan, engkau melayani dan engkau punya kesempatan untuk hidup diberkati oleh Tuhan, sukses dan berhasil. Memang itu bukan tujuan utama, itu hanyalah bonus. Tetapi Tuhan punya tujuan supaya engkau, kita berkata, engkau jadi kepala dan bukan ekor. Engkau semakin naik dan bukan turun. Tapi ingat, cari dahulu kerajaan Allah, utamakan Tuhan, maka semuanya itu akan ditambahkan. Saya selalu menyampaikan kepada jemaat, sekarang bagaimana kita ini berkenan di hadapan Tuhan? Bagaimana kita ini melayani Tuhan? Lakukan yang terbaik, dimanapun kau berada, di desa maupun di kota. Ketika engkau sungguh-sungguh melakukan yang terbaik, engkau sedang melayani Tuhan. Dan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan punya cara untuk memberkati kita. Katakan amin. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Tuh saudara, kalian ini bangsa yang kudus loh. Umat kepunyaan Allah. Kalian ini biji matanya Tuhan. Alkitab berkata seperti itu. Jadi kalau kita ini biji matanya Tuhan, saudara punya biji mata, mau enggak biji matamu itu ditusuk-tusuk tangan oleh orang lain? Nggak mungkin, engkau akan melindungi. Dengan sekuat tenaga, dengan segala daya dan upaya, engkau akan melindungi biji matamu. Karena biji matamu itu berharga bagimu. Sama Alkitab berkata, kita ini adalah biji matanya Tuhan. Berarti kita ini istimewa di mata Tuhan. Kita ini senantiasa dilindungi dan dijaga oleh Tuhan. Kita selalu disertai oleh Tuhan. Kita ini bukan orang yang biasa, bukan orang yang sembarangan. Karena Tuhan sendiri berkata, engkau biji mataku, engkau umat pilihan. Kata firman Tuhan. Umat kepunyaan Allah sendiri. Tetapi ayat di belakangnya seperti ini. Koma, supaya. Nah, kita kan sudah tahu tadi. Kita imam yang rajani, kita bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Itu label kita. Tetapi ada tujuan Tuhan. Bukan untuk kesenangan kita loh, bukan untuk kenyamanan kita. Tetapi ada maksud Tuhan. Maksudnya Tuhan apa? Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Haleluya. Ternyata Tuhan memberkati kita dengan luar biasa. Kita biji matanya Tuhan, kita imaman yang rajani, kita bangsa yang kudus, kepunyaan Allah. Ternyata Tuhan punya tujuan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya adik-adik semua, bapak ibu guru semua, memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar bagi Dia. Pak, berarti saya harus jadi pendeta? Tidak seperti itu. Pak, saya harus jadi gembala atau pengerja. Itu panggilan. Kalau ada yang terpanggil untuk menjadi pendeta, itu luar biasa. Tetapi kalau panggilanmu bukan pendeta, dimanapun Tuhan tempatkan, kalau engkau bergerak di marketplace nanti, dunia usaha, karyawan, engkau lakukan yang terbaik. Biarlah hidupmu itu memancarkan terang Kristus. Orang Kristen itu orang yang berbeda. Kita punya integritas, kita punya karakter Kristus, kita punya pikiran, perasaan Kristus, hati Kristus ada dalam hidup kita. Sehingga dimanapun Tuhan tempatkan kita sedang memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar bagi Dia. Allah kita itu adalah yang besar. Dengan hidup kita, dengan gaya hidup kita, perkataan kita, pikiran kita, biarlah itu memberitakan perbuatan Tuhan. Amin. Seluruh aspek hidup kita itu biar kita gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Katakan amin. Jadi nanti ketika kalian sukses dan berhasil, kesuksesan dan keberhasilan itu bukan hanya untuk dirimu sendiri,
tetapi biar kesuksesan dan keberhasilanmu itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Biar Tuhan disenangkan, Tuhan bangga melihat engkau, Tuhan tersenyum bangga, oh anak-anak ini pekerjaannya luar biasa, diberkati luar biasa, sekolahnya punya prestasi yang luar biasa, dia mengerjakan tugas dengan baik. Orang akan melihat karakter Kristus terpancar. Engkau jadi garam dan terang, jadi berkat dimanapun engkau berada. Itulah destiny, itulah tujuan yang diberikan Tuhan untuk anak-anaknya. Katakan amin. Katakan amin. Saya berharap tidak ngantuk pagi hari ini. Semangat, anak-anak muda semangat. Yes, katakan semangat. Ya. Sekali lagi kita katakan semangat pagi. Ya, semangat pagi. Saya harus semangat dong. Saya sudah semangat ini. Saya sampaikan firman, saya diberi waktu sampai 8.45. Masih ada waktu kurang lebih 20. Ya. Jadi ini baru prolog, ini baru pembukaan saja, saudara. Jadi Tuhan punya tujuan, Tuhan punya maksud dalam hidup kalian. Yuk, kita akan belajar hari ini dari seorang tokoh yang bernama Musa. Kalian pernah dengar Musa? Pernah dengar? Apa yang kalian pernah dengar dari tokoh Nabi Musa ini? Salah satu yang kalian dengar cerita mungkin di sekolah minggu atau di persekutuan remaja, apa yang kalian tangkap dari seorang Musa ini? Apa yang kalian sekilas saja, tokoh Musa ini seperti apa? Grace mungkin? Apa Grace? Tentang Musa ini apa yang kamu dapatkan? Apa yang dari seorang tokoh Musa ini? Mungkin dia lahir di mana? Mungkin dia anak siapa? Pernah enggak? Musa itu lahir di Mesir, gitu kan? Dia lahir di Mesir. Pada waktu Musa itu orang Israel. Jadi ceritanya seperti ini. Ketika bangsa Israel pada zaman Yusuf, mereka kelaparan mengungsi ke Mesir. Yusuf dan 12 saudaranya, Yakub dan anak-anaknya, 12 murid, 12 anak dari Yakub ini, semua suami, istri, cucu mereka mengungsi ke Mesir karena kelaparan, hebat kelaparannya, dan yang ada makanan hanya pada waktu itu di Mesir. Mereka mengungsi di Mesir. Pada waktu itu Yusuf anak Yakub itu menjadi perdana menteri, menjadi mangku bumi di Mesir, menjadi tokoh orang nomor 2 Firaun, lalu Yusuf. Nah, Yusuf tahu kakak-kakaknya dan orang tuanya mengungsi ke sana. Akhirnya apa? Dia ngomong kepada Firaun untuk memberikan satu tempat kepada keluarga besarnya ini di satu tempat yang namanya Goshen. Apa namanya? Goshen. Jadi mereka ditempatkan di sana. Dan bertahun-tahun itu semakin banyak bangsa Israel yang dulunya hanya 12 keluarga bertambah banyak. Firaun pun berganti. Nah, setelah lahirnya Musa, ini Firaun yang menjadi raja ini ketakutan, takut. Jangan-jangan nanti bangsa Israel ini akan memberontak. Jangan-jangan bangsa Israel kalau semakin besar, bangsa ini akan menjadi bangsa yang besar dan bisa mengalahkan Mesir. Akhirnya apa? Akhirnya Firaun meminta kepada anak buahnya supaya bangsa Israel itu dikerja paksa, kerja rodi, kerja paksa, jadi budak, diperbudak oleh bangsa Mesir. Bangsa Israel umat kepunyaan Allah, pilihan Tuhan, tetapi mereka diperbudak di tanah Mesir, diperbudak. Lalu bukan hanya sampai di situ, Firaun semakin ketakutan. Dia buat satu peraturan. Barang siapa yang melahirkan, ibu-ibu yang melahirkan anak laki-laki, maka anak laki-laki itu harus dibunuh. Nah, Moses itu lahir pas peraturan itu disampaikan. Jadi Musa
itu harusnya masuk bagian anak-anak laki-laki yang dibunuh. Ceritanya seperti itu. Itu tantangan. Tetapi karena Tuhan punya tujuan dalam hidup si Musa ini. Tuhan punya tujuan apa? Musa ini akan dipakai oleh Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Karena Tuhan tahu penderitaan, Tuhan tahu kesengsaraan umat pilihannya, maka Tuhan akan mengutus si Musa ini memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tuhan punya tujuan dalam hidup seorang Musa, membawa bangsa Israel yang jumlahnya jutaan itu keluar dari tanah Mesir. Tetapi sejak awal ada tantangan. Tuhan punya tujuan dalam hidup Musa, tetapi memang ada tantangan. Tantangannya apa? Waktu Musa masih bayi, lahir ceplok itu, siapapun anak laki-laki orang Israel akan dibunuh. Termasuk Musa itu harusnya dibunuh. Secara logika, Musa itu harusnya dibunuh. Tetapi karena Tuhan punya tujuan dalam hidupnya, Musa akhirnya selamat. Musa dibuang di Sungai Nil dan akhirnya ketemu dengan putri Firaun. Musa dibawa ke kerajaan Mesir. Dia dididik, diangkat jadi anak Firaun. Itu saudara. Ketika Tuhan punya tujuan dalam hidup kalian, memang ada tantangan, memang ada rintangan, memang ada halangan. Tetapi apapun tantangannya, apapun rintangannya, kalau Tuhan punya tujuan, tidak ada yang mustahil. Tuhan selalu punya cara untuk menolong, untuk membawa kita kepada satu kemenangan demi kemenangan. Kalian yang ada di sekolah ini harus tetap semangat. Tuhan punya tujuan, Tuhan punya destiny dalam hidup kalian. Sekalipun kau hari-hari ini harus melewati tantangan, tapi ada yang kesaksian, ada yang saling makan banyak tugas gitu kan. Itu rintangan, itu tantangan dalam hidup kalian yang harus engkau lewati. Tidak bisa dihindari. Harus engkau lewati, harus engkau perjuangkan, belajar dengan sekuat tenaga sampai tujuan Tuhan itu terjadi. Tuhan tidak pernah menggaransi, sekalipun Tuhan punya tujuan dalam hidup kita, Tuhan punya destiny dalam hidup kita, Tuhan tidak pernah menggaransi hidup kita itu seperti jalan tol. Bebas hambatan, seperti itu. Selalu ada hambatan, selalu ada rintangan. Tetapi rintangan dan hambatan itu dipakai oleh Tuhan untuk melatih kita. Amin. Melatih kita menjadi orang yang kuat. Coba, kalau kita tidak dilatih untuk menjadi orang yang kuat, kita ini akan menjadi mentalitas kita bukan mentalitas yang kuat yang gagah perkasa, tetapi mentalitas yang mudah menyerah, mudah melopro, selalu mengeluh, merasa kita paling malang, merasa kita ini paling sulit gitu kan. Tuhan tidak mau seperti itu. Tuhan latih dengan hambatan dan tantangan itu. Supaya apa? Supaya engkau menjadi orang yang terlatih. Saudara, Musa setelah umur 40 tahun dia harus dari kerajaan Mesir itu, dia sudah nyaman di situ, sudah enak di situ, dapat fasilitas, dia dapat sekolahan, mungkin di sekolah dididik oleh Mesir yang luar biasa. Dia harus keluar, dia harus sekolah yang namanya sekolah padang gurun di Midian selama 40 tahun. Itu tahapan proses kehidupan yang harus dilewati oleh seorang Musa. Melewati masa-masa yang sulit di padang gurun. Awalnya dia nyaman, dia apa saja dia bisa nikmati di Mesir karena dia diangkat jadi anak putri Firaun. Tiba-tiba dia harus keluar di padang gurun selama 40 tahun. Dididik, mentalnya harus teruji supaya dia tidak menjadi anak gampang, supaya dia tidak menjadi anak yang mudah menyerah, supaya menjadi pribadi yang kuat dan kokoh. Hari ini kalian mungkin dilatih, hari ini mungkin sama seperti padang gurun, tidak mengenakan. Padang gurun itu enak enggak? Saya pernah melakukan perjalanan ke Mesir, ke Yordania, ke Yerusalem tahun 2017. Saya bisa melihat Sungai Nil, saya bisa melihat
padang gurun yang begitu luar biasa. Jalan yang dilewati oleh Musa, saya bisa lewat, ternyata sangat panas, terik, tidak mengenakan. Tidak mengenakan sama sekali. Tetapi itulah jalan Tuhan supaya Musa menjadi orang yang kuat. Harus dilatih, harus dididik supaya dia punya mentalitas yang perkasa, yang gagah perkasa. Padang gurun sesuatu yang tidak mengenakan, tetapi harus dilewati. Sekolah ini mungkin bagi kalian selama kemarin di masa pandemi, kalian di rumah nyaman, pakai HP bisa main selama beberapa tahun. Sekarang kalian ada sekolah dari pagi sampai sore. Itu tidak nyaman, tidak mengenakan, itu padang gurun. Tetapi kalian harus lewati, karena Tuhan sedang melatih kalian supaya menjadi pribadi yang kuat, supaya kalian nanti lulus, saudara bisa memberitakan kepada banyak orang bahwa Tuhan menyertai saya dimanapun saya berada. Katakan amin. Nah, Musa melewati sesuatu yang tidak mengenakan di padang gurun. Kita buka di dalam Keluaran 4. Lalu bagaimana, Pak, menggenapi tujuan Tuhan di dalam hidup kita? Karena memang tidak mengenakan. Ayo kita buka di dalam Keluaran 4. Saya bacakan ayat 2. Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Firman Tuhan, lemparkanlah itu ke tanah. Dan ketika dilemparkan ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular, sehingga Musa lari meninggalkannya. Tuhan bertanya kepada Musa, ketika Tuhan mengutus Musa, apa yang ada padamu? Gitu kan? Lalu bagaimana kita menggenapi tujuan Tuhan di dalam hidup kita? Yang pertama adalah Tuhan itu bertanya, apa yang ada padamu? Bukan apa yang tidak ada. Tuhan bertanya kepada Musa, Musa, engkau akan kuutus, engkau akan kupakai. Apa yang ada padamu? Karena Musa di padang gurun, Tuhan, aku tidak punya apa-apa. Yang ada padaku hanya tongkat, Tuhan, tongkat kayu. Nah, Tuhan akan pakai dengan apa yang ada padamu. Hari ini bagaimana kita menggenapi destiny Tuhan di dalam hidup kita? Yang pertama adalah pergunakan sesuatu yang kamu miliki untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Sekalipun talenta karunia yang engkau miliki itu hanya sederhana, tapi apa yang ada padamu itu bisa kamu gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Katakan amin. Hari ini saya bertanya kepada kalian semua di tempat ini, apa yang ada pada kalian? Tuhan tidak menuntut lebih. Tuhan tidak menuntut apa yang tidak ada padamu, tetapi apa yang ada padamu, apa yang kamu miliki. Pergunakanlah itu untuk menggenapi tujuan Tuhan. Kau tidak bisa membandingkan dirimu dengan orang lain. Oh, Gracia bisa main musik ya, Gracia luar biasa. Saya tidak bisa main musik, lalu kita minder. Saya tidak bisa berkhotbah seperti Samuel Pandu tadi. Oke, saya tidak bisa berdoa. Tuhan tidak lihat itu, tetapi Tuhan lihat apa yang ada pada kalian. Sekalipun mungkin itu kecil, sederhana, gunakan itu untuk menggenapi tujuan Tuhan dalam hidup kalian. Jadi hari ini kalian tidak perlu minder. Mungkin kalian punya kekurangan, kelemahan, keterbatasan, tapi pergunakan itu. Jangan pernah minder. Kata engkau ini biji matanya Tuhan. Saya mau bersaksi. Saya ini dulu saya tidak bisa ngomong. Apa yang ngomong? Tidak bisa. Tetapi tahun 2000 tiba-tiba Tuhan panggil saya untuk melayani Tuhan. Awalnya saya hanya penjaga gereja, lalu administrasi gereja. Setelah itu punya kesempatan kuliah, saya gunakan dengan baik. Kuliah, belajar terus. 4 tahun belajar. Tahun 2017 kemarin punya kesempatan untuk belajar lagi. 2017 kemarin habis sudah belajar lagi. Dulu saya tidak punya apa-apa, tetapi apa yang ada pada saya itu saya persembahkan untuk Tuhan. Dan Tuhan pakai, katakan amin. Tuhan pakai dengan segala keterbatasan dan kekurangan saya. Tuhan pakai. Musa ditanya oleh Tuhan, Musa, apa yang ada padamu? Tuhan, aku hanya punya tongkat, Tuhan. Musa tidak berkata, Tuhan, aku tidak punya senjata yang hebat. Tuhan, aku tidak punya
fasilitas, aku udah punya ini, udah punya itu. Tuhan, Musa tidak berkata seperti itu. Musa berkata, aku hanya punya Tuhan. Tuhan, apa yang ada padamu, kata Tuhan. Hari ini, kalian tidak boleh mau minat. Mungkin yang ada pada kalian itu hanya sedikit. Talenta karunia yang memiliki itu hanya sedikit. Tetapi talenta karunia yang ada padamu diberikan oleh Tuhan supaya engkau gunakan untuk menggenapi tujuan Tuhan, rencana Tuhan. Pakai semuanya untuk melayani Tuhan. Mungkin kau punya karya untuk berdoa, karya untuk menguatkan, mengajak, menghibur. Gunakan itu. Main musik, memimpin pujian MC, atau mungkin menyampaikan firman. Pakai itu untuk menggenapi tujuan Tuhan dalam hidup kita. Katakan amin. Yang kedua, cepat saja, karena sudah 37, tinggal waktu saya tinggal berapa? 8 menit. Puji Tuhan, 8 menit. Masih ada 2 poin, tapi saya persingkat saja. Yang kedua, Keluaran 40 ayat 10 sampai 12. 10 sampai 12. Keluaran 4 ayat 10 sampai 12. Saya bacakan. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hambamu ini pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah. Ayat 11. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli, membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Yang kedua, bagaimana supaya kita bisa menggenapi tujuan Tuhan dalam hidup kita? Yang kedua adalah percaya Tuhan akan memberi kemampuan pada setiap kita. Katakan amin. Percaya Tuhan pasti akan memberi kemampuan kepada setiap kita. Musa ngomong, Tuhan, aku tidak bisa ngomong, aku tidak bisa berbicara, aku berat lidah, Tuhan. Tetapi Tuhan, siapakah yang membuat orang bisu atau tuli, membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku yang itu? Percaya kepada Tuhan. Yang kedua, bagaimana supaya kita bisa menggenapi destininya Tuhan? Kita harus percaya kepada Tuhan. Tuhan akan memampukan kita, memberi kemampuan bagi saya dan saudara untuk sampai menggenapi rencana Tuhan. Tuhan kita itu Allah yang dahsyat. Allah kita itu Allah Alfa dan Omega. Dia mampu melakukan apa yang tidak mungkin menjadi mungkin, apa yang mustahil menjadi tidak mustahil. Ada satu ujian, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Katakan amin. Kuncinya harus percaya kepada Tuhan. Tuhan berkata kepada Tuhan, meyakinkan kepada Musa, aku ini Tuhan, aku ini sanggup membuka orang yang membuat orang yang bisu tuli itu bisa melihat dan mendengar. Tuhan sedang meyakinkan Musa supaya dia percaya bahwa dia punya Allah El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia punya Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Tuhan sedang meyakinkan Musa bahwa engkau tidak berjalan sendiri, ada aku yang menyertai engkau hari ini. Untuk menggenapi tujuan Tuhan, engkau harus percaya, engkau punya Tuhan yang besar, engkau punya Tuhan yang dahsyat, engkau punya Tuhan yang luar biasa, yang mampu melakukan perbuatan yang ajaib. Kuncinya yakin dan percaya. Mau, yakin dan percaya. Katakan amin. Saya berharap kalian, ketika kalian sudah percaya kepada Yesus, itu kekristenan itu bukan sekedar agama, tetapi kekristenan itu adalah pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Saya banyak alami mujizat. Ibu saya tahun 99 jatuh dari sumur sedalam 38 meter. Secara logika, secara nalar tidak mungkin selamat. Tetapi waktu itu saya berdoa, saya minta mujizat Tuhan, sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saudara, setelah 2 jam diangkat dari sumur kedalaman 38 meter, saya melihat dengan mata kepala sendiri, karena saya anaknya waktu itu yang di rumah. Tidak ada satupun tulang yang patah. Dibawa ke beda di scan, ronsen semua. Hasilnya sampai sekarang itu saya masih sehat. Tidak ada satu tulang yang patah. Itu bukti bahwa Tuhan Yesus itu hidup. Allah sedang meyakinkan Musa bahwa aku Allah yang berkuasa, aku Allah El Shaddai. Hari ini yakinlah
dan percayalah kepada Tuhan. Kau punya Tuhan yang ajaib, Tuhan yang besar. Sebesar apapun tantangan dalam hidup kalian, Tuhan punya otoritas untuk menyelesaikan semua pergumulan dalam hidupmu. Kuncinya, yakin aja, percaya saja. Katakan amin. Dan yang terakhir, tinggal 4 menit. Yang terakhir adalah tidak boleh mudah menyerah. Yang pertama tadi, pergunakan sesuatu yang kamu miliki untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang kedua, percaya Tuhan memberi kemampuan. Seperti Tuhan memberikan kemampuan kepada Musa, Tuhan akan memberikan kemampuan kepada kalian. Jadi tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, tidak perlu cemas. Tuhan sanggup melakukan perbuatan tangan yang ajaib dalam hidup kalian. Yang ketiga, Musa ini tidak mudah menyerah. Amin. Tidak mudah menyerah. Sampai 10 kali dia menghadap Firaun. 10 tulah sudah diberikan. Tulah pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, sampai yang 10. Musa menghadap. Tidak diizinkan. Firaun keras hati. Tetapi toh akhirnya, ketika Musa tidak mudah menyerah, akhirnya bangsa Israel bisa keluar dari tanah Mesir. Oke? Bangsa Israel yang jutaan orang itu akhirnya bisa keluar dari perbudakan menuju tanah yang penuh dengan susu dan madu, itu tanah Kanaan. Artinya apa? Orang-orang, anak-anak Tuhan tidak boleh mudah menyerah. Satu gagal, coba lagi. Satu gagal, coba lagi. Thomas Alva Edison kan berapa kali dia mencoba? Setelah akhirnya ketika dia tidak menyerah, akhirnya dia berhasil. Kalian yang ada di tempat ini, kalian tidak boleh menyerah waktu gagal. Tidak boleh putus asa, putus pengharapan waktu engkau gagal. Apapun yang kau kerjakan, satu gagal, coba lagi. Belajar dari kegagalan, jangan ulangi kesalahan. Terus melatih diri. Jangan mudah menyerah. Jangan punya mentalita yang mudah menyerah, mudah ngelompok. Karena Tuhan kita dahsyat. Tuhan pasti berikan kekuatan, kemampuan bagi anak-anak Tuhan yang tidak mudah menyerah. Tuhan itu memperhitungkan orang-orang yang tidak mudah menyerah, orang yang tidak putus asa. Orang itulah yang akan diperhitungkan oleh Tuhan. Orang-orang itulah yang akan dipakai Tuhan untuk menggenapi rencananya di muka bumi ini. Katakan orang-orang, biarlah doa saya hari ini, kita semua, adik-adik dan bapak ibu guru, semua dipakai oleh Tuhan untuk menggenapi rencana Tuhan di muka bumi ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Kami sudah mendengarkan sebagian dari firman. Ada rencana Tuhan dalam hidup kami. Mungkin Chris bisa memainkan musik. Hidup ini adalah kesempatan, Chris. Bisa tak? Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini sudah jadi berkah, oh Tuhan. Oh Tuhan, pakailah hidupku sawadi. Bila saatnya nanti, ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi. Saya mau berdoa buat kalian. Tutup mata kalian dan buka hatimu untuk Tuhan. Hari ini Tuhan sedang berbicara kepada kalian bahwa hidupmu itu berharga bagi Tuhan. Hidupmu itu bukan hidup yang biasa-biasa. Kalau Tuhan pilih hidupmu, Tuhan punya rencana, Tuhan punya destiny, Tuhan punya tujuan yang terbaik dalam hidupmu. Tidak perlu takut, khawatir dengan segala kekurangan dan kelemahanmu, karena Tuhan sanggup untuk memakai hidupmu supaya hidupmu itu memancarkan terang kemuliaan nama Tuhan. Boleh diteruskan doa saya. Tuhan Yesus, aku percaya siang hari ini
Engkau Allah yang besar ada bersama dengan kami. Tuhan Yesus, aku buka hatiku. Tuhan, masuklah dalam hatiku. Berkuasalah penuh dalam hatiku. Jadilah raja di dalam hidupku, penguasa tunggal di dalam hidupku. Aku mau sampai selama-lamanya menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku.